warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dari Prodi Teknik Sipil semester 3 kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan gambar rencana bangunan RSUD Kota Semarang, di mana fungsi dari bangunan ini adalah yang pertama sebagai penyelenggara pelayanan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan masing-masing medis. Kemudian yang ketiga, sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Ya, yang pertama gambar set rencana ya. Di sini untuk kapasitas parkir mobil sebanyak 70 buah mobil, dan untuk kapasitas motor sendiri ada 40 buah sepeda motor. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada denah lantai 1 luas dengan luas lantai 1300 meter persegi dan luas RAM ada 140 meter persegi dengan rawat jalan 14 kamar dan ruang tindakan 1 kamar. Di sini ada rawat jalan ini 1 kamar, 2, 3, 4 sampai 14 kamar. Kemudian di denah lantai 2 dengan luas lantai 1064 meter persegi, luas RAM 157 meter persegi, ada dilengkapi dengan ruang VIP 16 kamar, ruang pengawasan 1 kamar, ruang tindakan 1 kamar. Jadi totalnya ada 18 kamar. Kemudian di lantai 3 ini sendiri ada luas lantai 1064 meter persegi sama seperti lantai 2 ya, dengan luas RAM juga sama 157 meter persegi, dengan dilengkapi ruang VIP juga tetapi 8 kamar, ruang presiden suite 2 kamar, ruang pengawasan 1 kamar, ruang tindakan 1 kamar. Totalnya ada 12 kamar. Kemudian denah lantai 4 dengan luas lantai 1064 meter persegi, luas RAM 157 meter persegi, dengan ruang VIP 1 kamar, ruang VVIP 10 kamar, ruang pengawasan 1 kamar, ruang tindakan 1 kamar. Kemudian totalnya 13 kamar. Selanjutnya juga ada denah lantai 5 ya, dengan luas lantai 1064 meter persegi. Kemudian ada denah atap, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya juga ada tampak A atau tampak muka ya. Di sini lantai 1 ke lantai 2 tingginya 5 meter, kemudian lantai 2 ke lantai 3 tingginya 9,2 meter, ke lantai 4 13,4 meter, ke lantai 5 17,6 meter. Kemudian ada tampak B, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya juga ada tampak C dan tampak D. Kemudian ada potongan 1 ya. Yang pertama ini ada kotak, sebuah kotak ini menandakan tahap 1 di lantai 1 dan lantai 2 setinggi 5 meter. Kemudian di atapnya sendiri ada atap genteng dengan keramik glaser, kemudian ada reng busuk dengan baja ringan, kemudian ada gording baja 2 set, kemudian ada rangka kuda-kuda baja dan dak talang list pelang beton. Selanjutnya ada potongan 2. Potongan 2 ini bisa dilihat pada gambar dan keterangan yang sama seperti potongan 1. Kemudian ini ada potongan dari tahap 1 sendiri, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada tampak finishing A. Di sini ada keterangan 1 ya, dengan artinya kusen aluminium, dan keterangan 2 yang artinya curtain wall
dengan glass to glass. Kemudian ada yang ketiga yang artinya stainless. Kemudian yang keempat yang berarti dinding pasangan pada Vincent. Kemudian angka 5 yang artinya ACP. Kemudian angka 6 yang artinya East Plankton. Di sini ada angka-angkanya sendiri ya. Kemudian ada dampak finishing B dengan keterangan yang sama, bisa dilihat pada gambar. Yang segitiga-segitiga ini kecil, ada angka-angkanya sendiri. Kemudian tampak finishing C juga sama dan keterangan yang sama juga. Tampak finishing B juga sama. Selanjutnya ada denah pondasi lantai 1 atau pakainya pondasi menerus ya. Di sini ada detailnya juga. Ya, dengan lebar bawah pondasi, potongan satunya kosongan 2 dan 3 sama. Lebar bawah pondasi itu 100 dan lebar atasnya 30 dan tinggi pondasinya 110. Sini juga ada fin lantai homogeneous tile, kemudian ada spesi, kemudian lantai kerja dengan tebal 5 cm dan pasir uruk dengan tebal 15 cm. Sini juga ada pasangan teras ram dengan lebar pasangan teras ram 15 cm. Kemudian potongan yang kedua juga sama ya, cuma ada penurunan tanah saluran ini sedalam 60 cm. Sini ada saluran U 30 cm. Kemudian halamannya juga negatif 60 ya. Ini di sini juga ada potongan 3. Ada di samping di sini ada lavatory. Lavatory itu sebuah kamar mandi ya. Selanjutnya juga di sini ada potongan ya. Potongan dari tadi. Selanjutnya ada denah pondasi pilkap. Di sini bisa dilihat ada beberapa jenis-jenis pilkap P. Kemudian di sini ada keterangan detail pilkap. Bisa dilihat pada gambar. Untuk denah pilkap P1 D40 itu lebar kali panjangnya 80 kali 80. Juga ada tiang pancangnya dengan diameter 40 cm, kedalamannya 17 meter. Tulangan membutuhkan 16 besi ulir dengan diameter 12. Kemudian ada membutuhkan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak 10. Kemudian potongan P4. Kemudian ada detail pilkap P2 D40 dengan panjang kali lebar 200 kali 80 dengan potongan P4. Bisa dilihat di sini ada 2 tiang pancang ya perbedaannya. Kemudian ada detail pilkap P3 D40 dengan lebar bawah 220 dan lebar atas 100. Kemudian untuk tingginya sendiri 200. Kemudian di sini ada potongan P3 D40 dengan tiang pancang ada 3 buah dengan jaraknya 120 antar tiang pancang ya. Di sini di potongan P4 juga sama 120. Selanjutnya ada detail pilkap P4 D40. Di sini dengan lebar atasnya ada 200 kali 200. Kemudian jarak antar ini namanya tiang pancang 120 ya. Jadi tiang pancangnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada detail pilkap P5 D40. Di sini juga tiang pancangnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini jarak ke tengah tiang pancang jaraknya 100 ya. Kemudian untuk jarak tiang pancang yang di sini 140. Kemudian untuk pilkapnya sendiri 222 kali 222. Kemudian detail pilkap P6 ada
tiang panjangnya berjumlah 6 ya, bisa dilihat sendiri yang bulatan-bulatan ini. Dengan pil cupnya lebar 200, panjangnya 320. Dengan jarak antar tiang panjang di sini 120, kemudian ke bawah juga 120. Bisa dilihat dari potongan masing-masing ya, P4, P5 dan P6. Selanjutnya ada detail pickup P7 dan P8, bisa dilihat sendiri. Untuk tiang panjangnya juga P7 itu ada 7 tiang panjang ya, dengan jarak 70 antar setiap tiang panjang, kemudian dari sini ke sini jadi 140. Untuk lebar atas sendiri 221 untuk pil cupnya, kemudian ke panjangnya 362. Untuk detail pil cup P8 ada tiang panjang sejumlah 8 buah, bisa dihitung. Kemudian untuk jaraknya, untuk ukuran pil cupnya sendiri 320 kali 360 ya, bisa dilihat sendiri untuk potongan P7 dan P8. Kemudian di sini ada denah sleeve. Di sini juga ada beberapa jenis sleeve S dan sleeve S1. Di sini juga ada detail sleeve. Di sini sleeve S berdimensi 20 kali 80 dengan posisi tumpuan dan lapangan. Tulangan atas dari tumpuan membutuhkan 4 buah besi ulir dengan diameter 16, dan begitu juga di lapangan membutuhkan 4 besi ulir dengan diameter 16, dan tulangan bawah juga sama, membutuhkan 4 buah besi ulir dengan diameter 16, begitu juga lapangan. Untuk sengkangnya juga membutuhkan besi polos dengan diameter 8 dengan jarak sengkang 100 mm. Untuk dari lapangannya membutuhkan besi polos dengan diameter 8 dengan jarak 150 mm. Kemudian ada tulangan peminggang. Di sini pada sleeve S membutuhkan 4 buah besi ulir dengan diameter 16, begitu juga di lapangan sama. Kemudian yang kedua ada sleeve S1 dengan dimensi 20 kali 40. Di sini sleeve S1 tulangan atasnya membutuhkan 4 besi ulir dengan diameter 16, begitu juga di lapangan. Kemudian tulangan bawah juga sama, membutuhkan 4 besi ulir dengan diameter 16. Kemudian sengkangnya membutuhkan besi polos dengan diameter 8 dengan jarak 100 mm. Kemudian di lapangannya membutuhkan besi polos dengan diameter 8 dengan jarak 150 jarak sengkang ya. Kemudian tulang peminggangnya sendiri tidak ada ya. Selanjutnya ada denah kolom lantai 1. Bisa dilihat ada beberapa jenis kolom, kemudian denah kolom lantai 2, kemudian lantai 3, kemudian denah kolom lantai 4, dan denah kolom lantai 5, serta denah kolom lantai atap. Yang selanjutnya ada detail kolom, bisa dilihat pada gambar. Untuk dimensi 60 kali 60 atau kolom kaya dengan dimensi 60 kali 60, di sini menggunakan tulang utama pada tumpuan dengan jumlah 2 besi ulir dengan 20 besi ulir dengan diameter 22. Begitu juga di lapangan membutuhkan 20 besi ulir dengan diameter 22. Kemudian sengkangnya membutuhkan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak 100 mm. Kemudian di lapangan membutuhkan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak sengkang 150 mm. Kemudian ada kolom K1 dengan dimensi 50 kali 50. Di sini
tumpuan tulangan utamanya membutuhkan 20 besi ulir dengan dimensi 22, begitu juga di lapangan. Kemudian sengkangnya diameter membutuhkan besi polos diameter 10 dengan jarak sengkang 100. Kemudian di lapangan membutuhkan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak sengkang 150. Kemudian yang kolom K2 dengan dimensi 40 x 40 dengan keterangan yang sama, tulangan utama dan sengkang seperti kolom K dan kolom K1. Selanjutnya ada kolom K3 dengan dimensi 30 x 30 dengan tulangan utama membutuhkan 8 besi ulir dengan diameter 22, begitu juga di lapangan. Kemudian sengkangnya dengan membutuhkan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak sengkang 100 mm. Kemudian di lapangan membutuhkan dengan jarak 150 mm. Selanjutnya ada kolom K4, bisa dilihat di gambar dengan dimensi 60 x 60. Tulangan utamanya membutuhkan 12 besi ulir dengan diameter 22. Kemudian begitu juga di lapangan ya, sama. Kemudian untuk sengkangnya dengan membutuhkan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak sengkang 100 mm, sedangkan di lapangan dengan jaraknya 150 mm. Kemudian kolom K5 dengan dimensi 50 x 50 dengan keterangan yang sama seperti tulangan utama, cuma berbeda di tulangan utama ya. Namun di kolom K5 membutuhkan 8 buah besi ulir dengan diameter 22, begitu juga di lapangan. Kemudian ada kolom K6 dengan dimensi 50 x 50. Di sini keterangannya sama seperti kolom K4. Kemudian kolom K7 dengan dimensi 40 x 40 dan keterangan yang sama seperti kolom K5. Lalu ada kolom K8 dimensinya 40 x 40 dengan keterangan yang sama ya, seperti kolom K4 dan K6. Selanjutnya juga ada kolom K9 dengan dimensi 30 x 30 dengan tulangan utama membutuhkan 8 besi ulir dengan diameter 19, begitu juga di lapangan. Kemudian sengkangnya membutuhkan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak sengkang 100 mm. Kemudian di lapangan membutuhkan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak sengkang 150 mm. Kemudian ada kolom K10, bisa dilihat pada gambar. Di sini dimensinya 30 x 30 dengan tulangan utama membutuhkan 12 besi ulir dengan diameter 19, begitu juga di lapangan. Untuk jarak sengkangnya sendiri dengan diameter 10 dengan jarak sengkang 100 mm. Kemudian di lapangan dengan jarak sengkang 150 mm. Kemudian di sini ada kolom K11 dengan dimensi 30 x 30. Untuk tulangan utamanya sendiri membutuhkan 8 besi ulir dengan diameter 16, begitu juga lapangannya. Kemudian sengkangnya membutuhkan besi polos dengan diameter 10, kemudian dengan jarak sengkang 100 mm. Dan sedangkan di lapangan membutuhkan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak 150 mm. Kemudian selanjutnya ada kolom K12 dengan dimensi 20 x 20. Di sini membutuhkan tulangan utama 4 buah besi ulir dengan diameter 16. Kemudian sama di lapangan juga membutuhkan 4 besi ulir dengan diameter 16. Kemudian sengkangnya di tumpuan membutuhkan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak antara sengkang 100, sedangkan di lapangan dengan jarak sengkang 150. Kemudian ada kolom KS1 dengan dimensi diameter 60. Di sini tulangan utamanya membutuhkan 8 buah besi ulir dengan diameter 22, begitu juga lapangan. Kemudian sengkangnya membutuhkan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak sengkang 100 mm, begitu juga di lapangan.
dengan jarak sengkang 150. Kemudian ada kolom KS2 dengan dimensi diameter 50. Di sini tulangan utamanya membutuhkan dengan keterangannya sama ya, sama seperti kolom KS1 keterangannya. Kemudian ada KS3, kolom KS3 dengan diameter 40. Di sini tulang utamanya juga sama sengkang, sama kolom KS1 dan KS2, membutuhkan 8 buah besi ulir dengan diameter 22. Selanjutnya ada kolom KS3 dengan diameter 40. Di sini dengan keterangan yang sama ya, seperti kolom KS3, KS1, KS2. Selanjutnya ada denah balok lantai 2. Kemudian denah balok lantai 3 bisa dilihat pada gambar. Kemudian denah balok lantai 4, denah balok lantai 5, denah balok lantai atap, dan denah ring balok atap. Di sini juga ada detail balok. Yang pertama ada balok B dengan dimensi 40 x 80 dengan posisi tumpuan dan lapangan. Tulangan atas membutuhkan 8 besi ulir dengan diameter 22. Dan kemudian di lapangan membutuhkan 3 besi ulir dengan diameter 22. Tulangan bawah membutuhkan 4 besi ulir dengan diameter 22. Kemudian lapangan membutuhkan 6 buah besi ulir dengan diameter 22. Untuk sengkangnya sendiri di tumpuan membutuhkan untuk di sengkangnya sendiri membutuhkan 2 besi polos dengan diameter 12, jarak sengkangnya 100. Kemudian di lapangan untuk jarak sengkangnya sendiri 150. Tulangan peminggangnya membutuhkan 8 besi ulir dengan diameter 16. Begitu juga di lapangan membutuhkan 8 besi ulir dengan diameter 16. Kemudian balok B1 dengan dimensi 30 x 80. Di sini bisa dilihat sendiri ya keterangannya. Kemudian dimensi balok B2 30 x 60. Bisa dilihat sendiri untuk keterangannya. Kemudian balok B3 20 x 80, balok B4 dimensinya 20 x 60, balok B5 dimensinya 20 x 40, dimensi balok B6 20 x 40, balok R1 dengan dimensi 30 x 80, kemudian balok R dengan dimensi 20 x 80. Selanjutnya juga ada balok R3 dengan dimensi 20 x 60, kemudian balok B2 dengan dimensi 20 x 40, dan balok R4 juga sama ya dengan dimensi balok B2 yaitu 20 x 40, kemudian balok R5 dengan dimensi 20 x 70. Selanjutnya ada denah penulangan plat lantai 2 elevasi 5 meter, bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada juga denah penulangan plat lantai 3 elevasi 9,2 meter. Selanjutnya ada denah penulangan plat lantai 4 elevasi 13,4 meter. Kemudian denah penulangan plat lantai 5 elevasi 17,6 meter. Kemudian ada denah balok lantai atap. Kemudian di sini ada denah sanitasi, bisa dilihat sendiri. Yang di sini ada saluran tertutup dengan plat beton U 30 cm. Kemudian di bawah ada bak kontrol 40 x 40 cm dengan tutup plat beton. Kemudian di atas ada saluran terbuka U 30 cm. Kemudian di sini ada saluran tertutup plat beton U 30 cm. Kemudian di sini ada saluran terbuka U ya dengan 30 cm. Kemudian bak kontrol 40 x 40 tutup plat beton. Kemudian di sini ada bak kontrol. Selanjutnya ke saluran lingkungan. Selanjutnya ada denah saluran ditutup plat beton. Di sini ada potongannya ya, potongan 1. Bisa dilihat sendiri.
Kemudian ada detail saluran tertutup buis beton diameter 30 cm. Ini bisa dilihat lebar bawahnya 66. Kemudian ada detail saluran terbuka U 30 cm dengan lebar bawah 65. Kemudian ada detail X truss ram ya, ini pasangan batu bata. Selanjutnya ada denah finishing lantai 1. Di sini ada keterangan A, B, C, D, E, F. Maaf, A, B, C, D, E, ini namanya E. Ini keterangan A sendiri ada lantai vinyl antibakteri, kemudian B lantai homogeneous tile 60 x 60 cm, kemudian yang keterangan C lantai keramik 30 x 30 cm, kamar mandi atau WC ya. Kemudian yang B artinya lantai rabat beton, kemudian yang E artinya lantai homogeneous tile 60 x 60 cm. Di sini bisa dilihat pada gambar keterangan A, B, C, D, E. Selanjutnya juga ada denah finishing lantai 2, bisa dilihat pada gambar sendiri. Selanjutnya juga ada denah finishing lantai 3 dan keterangannya sama. Kemudian denah finishing lantai 4, keterangan yang sama seperti lantai 1. Kemudian di sini ada denah finishing lantai 5 dan keterangannya sama seperti lantai 1. Selanjutnya ada denah finishing dinding. Denah finishing dinding ini dengan keterangan angka 1 yang artinya dinding finish cat. Kemudian angka 2 artinya dinding lapis keramik 30 x 60 cm. Kemudian dinding 3 dinding partisi gypsum board rangka metal stud. Kemudian yang 4 artinya curtain wall glass to glass 8 mili. Kemudian yang 5 artinya dinding finish vinyl. Kemudian yang 6 artinya ACP rangka hollow. Bisa dilihat sendiri yang segitiga-segitiga ini kecil, ada angka-angkanya ya. Kemudian denah finishing dinding lantai 2 dengan keterangan yang sama ya seperti lantai 1. Kemudian denah finishing dinding lantai 3 dengan keterangan yang sama. Selanjutnya denah finishing dinding lantai 4 juga keterangan yang sama. Lantai 5 juga keterangan yang sama. Di sini kemudian ada denah presiden suite 8 x 7,6 meter. Di sini detail ya finishing lantai dan dindingnya. Di sini bisa dilihat ya angka-angkanya tadi, ada A untuk lantai, juga untuk dindingnya ada segitiga dengan angka-angka. Di sini keterangannya seperti tadi ya. Untuk A sendiri artinya lantai vinyl antibakteri, kemudian yang B artinya lantai homogeneous tile 60 x 60 cm, kemudian yang C ada lantai keramik 30 x 30 cm, itu untuk kamar mandi atau WC. Kemudian ada finishing dindingnya ini untuk 1 dinding finish cat seperti yang tadi keterangannya, ini nyampe 6 seperti detail seperti denah ya, denah finishing dinding. Di sini juga ada denah VVIP yang dengan ukuran 6 x 7,6 meter dan denah VIP dengan ukuran 4 x 7,6 meter dengan keterangan yang sama. Selanjutnya ada denah rangka atap, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada detail kuda-kuda tipe K1. Sini detail kuda-kuda tipenya ada banyak ya. Di sini dengan jarak bentang 17,6 meter ya. Kemudian tingginya sendiri 616 cm. Di sini ada keterangan 60 66. Kemudian sambungan baut diameter 16 mili. Kemudian keterangan 40 44, sambungan baut diameter 12 mili. Untuk kemiringan sendiri 35 derajat. Kemudian di sini juga untuk detail sambungan A, B, dan C. Selanjutnya juga ada detail-detail
kuda-kuda tipe KJ dengan bentang 12,45, lalu tingginya 6,16. Di sini juga ada detail kuda-kuda tipe KT1 dengan kemiringan 35 derajat. Untuk bentangnya sendiri 17,6, kemudian tingginya 308 atau 3,8 meter. Keterangannya juga sama ya kayak seperti tadi, 60-66 dengan sambungan baut diameter 16 mili, yang 40-44 sambungan baut diameter 12 mili. Kemudian di sini ada detail kuda-kuda tipe setengah K dengan bentang 880, untuk tingginya 616. Kemudian untuk kemiringannya sendiri 35 derajat. Kemudian detail kuda-kuda tipe 1/4 K dengan kemiringan 35 derajat. Untuk bentangnya sendiri 440, untuk tingginya 308. Keterangannya juga sama seperti tadi. Selanjutnya ada detail sambungan. Yang pertama ada detail A, bisa dilihat ini genteng hubungan. Kemudian papan Ruiter 2/20, ada balok knock juga. Kemudian genteng lapis seng bulls. Kemudian ada baja ringan. Kemudian baja siku 2160-66. Kemudian plat buhul dengan tebal 10 mili. Kemudian baja siku 2L 40-44. Kemudian baja siku juga di sini. Ada detail B, bisa dilihat sendiri ya. Kemudian detail C juga sama, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada denah penempatan kusen lantai 1. Kemudian di sini ada detailnya juga. Sini untuk pintunya sendiri memakai kaca ya, untuk PJ1 dengan jumlah lantai 1 buah. Kacanya memakai tempered tebal 12 mili. Sini memakai automatic door atau pintu otomatis. Untuk lebar pintu sendiri 337. Untuk lebar daun pintunya sendiri 80, lebar daun jendelanya juga 80. Kemudian kusennya sendiri 4. Sini ada keterangan kusen memakai aluminium dan kaca bening dengan tebal 5 mili. Maaf, 8 mili, ini 8 mili. Selanjutnya ada tipe pintu PC2 dengan jumlah 1 buah pada lantai 1. Di sini dengan lebar pintu 611, tinggi pintunya 210. Kemudian memakai kaca yang sama ya, tebalnya 12 mili. Kemudian automatic door, pintu otomatis. Di sini di pintu lihat lebar daun pintunya 100, kemudian di samping pintu ada jendela dengan lebar 95. Yang jendela paling kiri sendiri ada lebar daun jendelanya 75. Kemudian yang paling kanan ada jendela dengan lebar daun pintu 26. Lebar kusennya sendiri juga 4, sama. Kemudian ada PS1 dengan jumlah lantai satunya 8 buah. Di sini lebar pintunya 168 dengan lebar daun pintu 80. Kemudian tinggi pintunya sendiri 210. Dan ada tinggi ventilasi 52, jadi totalnya 270. Di sini sudah sama namanya kusen. Dan keterangannya sama ya, notasinya ya, kusennya pakai aluminium, kemudian kaca bening dengan tebal 5 mili, ini 5 mili. Selanjutnya ada tipe pintu P2 dengan jumlah lantai 1 ada 9 buah, bisa dilihat sendiri untuk lebar dan tingginya ya. Kemudian tipe jendela C1 ada 18 buah, bisa dilihat sendiri untuk detail keterangannya. Kemudian ada C2 4 buah. Kemudian BV Baffen leg, kemudian ada 3 buah. BV itu ventilasi.
Kemudian ada tipe Boven BV1, di sini jumlah lantai 1 2 buah. Kemudian tipe Boven BV3 1 buah. Kemudian ada PS tipe pintu chef 10 buah. Kemudian di sini ada J4 jendela, tipe jendela ya, jumlah lantai 1 buah. Kusen memakai kusen aluminium, kemudian kaca Panasonic blue dengan tebal 5 mili, glass to glass. Sini juga ada tampak A ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian juga ada keterangan-keterangan lain. Di sini juga ada J3, di sini J5, di sini tampaknya ya dari J5. Selanjutnya ada denah penempatan kusen lantai 2. Bisa dilihat gambarnya. Di sini juga ada keterangan ya. Bisa dilihat juga keterangannya dengan masing-masing tipe pintu dan tipe jendelanya. Kita lewati aja. Selanjutnya juga ada penempatan kusen lantai 3. Bisa dilihat sendiri juga keterangan-keterangan dari tipe pintu dan tipe jendela. Kemudian denah kusen lantai 4, denah kusen lantai 5. Kemudian di sini ada denah plafon lantai 1. Di sini ada notasi dengan notasi huruf A, yaitu plafon gypsum board dengan tebal 9 mili, rangka hollow galvanis. Kemudian notasi B dengan artina, plafon calciboard dengan tebal 4 mili, rangka hollow galvanis. Yang notasi C artinya plafon beton expose dengan finish cat list gypsum. Bisa dilihat pada gambar. Di sini ada notasi-notasi sendiri A dan B dan C. Kemudian juga ada denah plafon lantai 2 dengan keterangan yang sama. Kemudian denah plafon lantai 3. Selanjutnya denah plafon lantai 4 dan denah plafon lantai 5 dengan keterangan notasi yang sama. Kemudian ini ada detail potongan plafon sendiri, kemudian detail X dan detail pemasangan plafon gypsum board. Selanjutnya ada denah tangga utama lantai 1 sampai lantai 2. Di sini ada bordes ya, tingginya 2,5 meter. Di sini dengan jarak antar tangganya itu 30 cm ya lebar tangga. Kemudian di sini juga ada lantai satunya ke bordes itu berjumlah 13 anak tangga. Kemudian dari bordes ke lantai 2 berjumlah dari 15 sampai 26. Jadi untuk lebar anak tangga lantai 1 sampai bordes sendiri 30 kali 13 ya, sama dengan 390 cm. Untuk lebar bordes sendiri 150. Kemudian di sini juga tadi ada denah tangga utama lantai 2 sampai 3. Sini juga sama ya, lebar anak buah tangga 30 cm. Sini berjumlah dari lantai 2 ke bordes 11. Begitu juga dari bordes ke lantai 3 11. Bordesnya sendiri tingginya plus 7,10. Ke lantai 3 tadi ya, ukurannya 9,2 meter. Lebar bordesnya juga sama 150. Kemudian ini lebar anak tangga keseluruhan jadi 11 kali 30 sama dengan 330 cm. Selanjutnya ada potongan 1 dan potongan 2 dari anak tangga utama tadi. Bisa dilihat sendiri potongannya. Di sini juga ada detail-detailnya. Kemudian bisa dilihat juga denah tangga darurat lantai 1 ke 2, kemudian denah tangga darurat lantai 2.
2 ke lantai 3. Selanjutnya juga sama, ada potongan 1 dan potongan 2 denah darurat. Kemudian di sini ada juga detail-detailnya. Selanjutnya ada denah K-plan lavatory. Di sini ada detail lavatory lantai 1 tipe 1, bisa dilihat sendiri. Di sini ada kamar mandi, kamar mandi, kamar mandi, kamar mandi, dan kamar mandi. Di sini ada potongan 1 dari lavatory itu, bisa dilihat sendiri ya. Kemudian potongan 2, potongan 3 tadi ada kodenya dan kode CO, kloset tutup. Kita perbesar dulu. Kemudian ada WS, wastafel, kemudian KR, kran air, FD, floor drain, kemudian JS, jet spray, kemudian MB, meja beton, WF1, keramik dinding homogeneous tile 30 x 60 cm, kemudian BF1, keramik dinding homogeneous tile 10 x 30 cm, kemudian FF1, keramik lantai homogeneous tile 60 x 60 cm, kemudian WF3, dinding finish cat, FD, floor drain, kemudian CR, cermin. Di sini juga ada potongan dan denah lavatory lantai 1 ya, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya juga ada potongan 2 dan potongan 3. Selanjutnya ini ada denah lavatory tipikal lantai 2 ke lantai 4 sampai lantai 4. Ini denah lavatory lantai 2 sampai lantai 4. Kemudian ada potongan 1, potongan 2, dan keterangannya sama seperti tadi. Kemudian denah lavatory lantai 2 sampai 4 ini tipikal 2, potongan 1. Ini ada potongan 2 dan potongan 3. Selanjutnya ada denah K-plan lavatory. Denah lavatory lantai 5 tipe 1, kemudian potongan 1. Ada potongan 2 nya juga. Dengan keterangannya sama seperti tadi ya. Kemudian ada denah VIP 6 x 7,6 meter, kemudian denah VIP 4 x 7,6 meter. Kemudian ada denah Presiden Suite 8,7,6 meter. Kemudian juga ada denah lavatory ruang VVIP, RVIP, ruang Presiden Suite. Kemudian ada tampak 2-nya di sini, ada tampak 1-nya juga. Untuk keterangannya ada tambahan ya, kita perbesar dulu. Keterangannya ada tambahan PH tempat handuk, kemudian SW shower, kemudian SWC shower curtain. Selanjutnya ada daftar gambar mekanikal. Di sini adalah saluran-saluran. Yang pertama ada denah instalasi air bersih, air kotor, dan air bekas lantai 1. Di sini ada keterangan, kita perbesar dulu dengan keterangan garis tebal ya ini. Artinya instalasi air bersih dingin ya, dengan bahan PPRN PN10. Kemudian ada garis titik-titik, artinya instalasi air bersih panas dengan bahan yang sama. Kemudian ada keterangan garis titik, artinya instalasi air bekas dengan bahan PVC AW. Kemudian keterangan garis instalasi air kotoran padat dengan bahan PVC AW. Ini ada simbol kayak gini yang artinya clean out air bekas 3 inci. Kemudian ada keterangan kayak gini, clean out air kotor 4. Kemudian ada simbol kayak gini yang artinya instalasi pemipaan research di dalam safe plumbing. Selanjutnya ini ada denah instalasi air bersih, air kotor, dan air bekas lantai 2 dengan keterangan yang sama.
Di sini juga ada detail A lantai 2 dan detail B lantai 2, bisa dilihat ya. Kemudian denah instalasi air bersih, air kotor dan air bekas lantai 3 dengan keterangan yang sama. Kemudian denah instalasi air bersih, air kotor dan air bekas lantai 4. Kemudian dan yang terakhir lantai 5. Di sini juga ada denah instalasi fire hydrant luar dengan notasi HP, hydrant pilar, kemudian HRC, hose reel cabinet, kemudian SC, Siamese connection, kemudian dengan simbol garis-garis instalasi pipa fire hydrant, black steel schedule 40. Ini HP ada keterangan di sini ya, kemudian HRC juga ada di sini. Selanjutnya ada denah instalasi fire hydrant lantai 1 dan keterangannya sama, cuma tambahan ada IHB yaitu indoor hydrant box, kemudian yang strip instalasi pipa hydrant. Selanjutnya ada denah instalasi fire hydrant lantai 2 dan keterangannya sama. Kemudian lantai 3, lantai 4 kita lewat aja, sama lantai 5. Kemudian ini ada schematic fire hydrant, notasinya ini sendiri, simbolnya berbeda-beda. Yang pertama ada simbol kayak gini yang artinya gate valve, kemudian ada PG yang artinya pressure gauge, kemudian ada VG yang artinya vacuum gauge, kemudian ada PS pressure switch, kemudian ada RV air release valve, kemudian PRV artinya pressure reducing valve. Selanjutnya ada denah instalasi fire sprinkler ya lantai 1. Di sini juga ada notasi-notasinya ya, simbol-simbol. Yang simbol ini yang kayak bintang bulat-bulat ini artinya head sprinkler dalam menempel pada dinding dengan ketinggian 2,7 meter. Kemudian yang simbol kayak gini yang artinya instalasi pipa fire sprinkler yang memakai black steel schedule 40, bisa dilihat pada gambar. Kemudian juga ada denah instalasi fire sprinkler yang lantai 2, notasinya juga sama. Kemudian lantai 3, lantai 4, lantai 5. Dan yang selanjutnya ada daftar gambar elektrikal atau kelistrikan. Sini ada denah instalasi penerangan lantai 1. Ini ada keterangan, terlalu kecil ya, kita perbesar. Nah, di sini ada simbol ini yang artinya BLSCR TL 1 kali 18 watt dengan simbol yang kayak gini, 1 kali 36 watt dengan simbol yang paling tebal ini, RM Redstone AC TL 2 kali 36 watt. Kemudian simbol plus ini dengan lingkaran yang down like, Essential 18 watt. Kemudian ada simbol kotak blok yang artinya Barrett SCB ACR TL 18 watt. Kemudian ada simbol yang kayak gini artinya spotlight silindra SCR halogen 70 watt. Kemudian simbol yang kayak gini artinya saklar ganda. Kemudian yang kayak gini saklar tunggal. Yang kayak gini saklar hotel. Dan simbol yang kayak gini saklar green switch. Kemudian simbol berikutnya ada artinya SDP penerangan. Kemudian ini simbol yang terakhir rak kabel tray. Bisa dilihat ya simbol-simbolnya sendiri, ada beberapa masing-masing dari masing-masing simbol. Selanjutnya juga ada denah instalasi penerangan lantai 2 dengan keterangan yang sama seperti tadi. Kemudian lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Keterangannya sama seperti tadi.
lantai 1. Kemudian di sini juga ada detail-detailnya. Ini ada 2 kali TLD 36 watt kali 84 220 volt. Di sini reflektor integrasi air supply. Kemudian di sampingnya juga ada reset mounted 2 kali TLD 36 watt 54,220 volt. Bisa dilihat sendiri keterangannya. Selanjutnya juga ada survey mounted 1 kali TLD 36 watt per 54,220 volt. Selanjutnya juga ada dus prof 2 kali TLD 36 watt per 54,220 volt. Lalu juga ada keterangan lain ya, bisa dilihat masing-masing. Nah, selanjutnya ada denah instalasi stop kontak lantai 1 dengan keterangan. Di sini ada simbol plus kayak gini. Kemudian ada setengah lingkaran yang tidak diblok. Ini artinya stop kontak 220 ampere, 1 phase 220 volt. Kemudian yang diblok stop kontak 500 volt ampere, kemudian 1 phase 220 volt. Dan simbol yang kayak gini ada kabel tray UK electrical 400 kali 100 mili. Kemudian ada SDP yang simbolnya kayak gini, bisa dilihat sendiri ya pada denah. Kemudian ada stop denah instalasi stop kontak lantai 2 dengan keterangan yang sama. Kemudian juga denah instalasi stop kontak lantai 3 dan keterangannya sama. Lantai 4 juga sama, dan lantai 5 juga keterangannya sama. Selanjutnya ada instalasi telepon. Ini denahnya. Keterangan dengan notasi simbol yang kayak gini berarti outlet telepon extension. Di bawahnya juga ada simbol yang artinya terminal box telepon. Kemudian di bawahnya lagi ada simbol kayak gini, artinya kabel tray. Kemudian di bawahnya yang terakhir ada simbol kayak gini yang artinya instalasi kabel telepon. Bisa dilihat sendiri dengan simbol tersebut pada gambar denah lantai 1. Kemudian lantai 2 bisa dengan keterangan yang sama. Kemudian lantai 3, lantai 4, dan yang terakhir lantai 5 ya. Selesai ya. Dengan demikian presentasi gambar bestek rumah sakit umum dari kota Semarang. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.